Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang berada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya, semangat belajar ya. Jangan lupa di rumah pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan juga jaga jarak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa supaya kita selalu diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan, kelancaran dalam belajar hari ini. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah hadir semua. Anak-anak, perkenalkan nama saya Bapak Bagiudin, mengajar PAI, yaitu tema 5 tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul, yaitu keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Anak-anak semua, pelajaran hari ini yaitu KD, kompetensi dasar, menerangkan yaitu mengetahui kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Baik anak-anak, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah anak-anak diharapkan mampu satu, untuk meyakini adanya Rasul-Rasul Allah SWT. 2, menyebutkan sikap keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. 3, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berselawat dulu untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, khususnya umumnya untuk nabi-nabi yang lain. Mari anak-anak, kita berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, anta syamsun anta
kita membaca sholawat ini, kita besok kelak akan mendapatkan syafaatnya atau pertolongan dari beliau-beliau, yaitu Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Nabi dan Rasul 25. Ayo anak-anak, siapa yang masih hafal Nabi 25? Nabi Ayub. Oh ya, benar, Nabi Ayub. Sekarang belajar tentang keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub adalah sangat terkenal kaya raya. Nabi Ayub adalah seorang yang kaya raya, peternakannya banyak, perkebunannya banyak, luas sekali. Tetapi Nabi Ayub tidak sombong. Tetap Nabi Ayub beribadah kepada Allah Ta'ala, semakin taat kepada Allah Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam terkenal dermawannya. Apa itu dermawan? Suka menolong orang lain, suka membantu orang lain, termasuk membantu fakir miskin, membantu anak-anak yatim piatu, membantu orang yang selalu membutuhkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub selalu tidak sombong dan selalu taat kepada Allah Ta'ala. Semakin Nabi Ayub diberi ketambahan, diberi ujian, beliau semakin taat kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika setan iri kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa Nabi Ayub yang diberi oleh Allah SWT, yaitu dengan harta yang kaya, dengan suka menolong orang lain, tetap saja menyembah, semakin taat pada Allah? Akhirnya setan iri kepada Nabi Ayub, setan menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Ayub supaya ikut kita? Setan menggoda lewat belakang, depan, kanan, kiri, atas, bawah. Tetapi Nabi Ayub tetap taat kepada Allah Ta'ala. Tetap imannya semakin kuat. Setan tidak terima. Setan mencari kelemahan Nabi Ayub supaya Nabi Ayub ini keluar dari Allah SWT. Setan membakar peternakannya Nabi Ayub. Tetapi Nabi Ayub tetap sabar, tetap tenang, tetap taat kepada Allah SWT. Setan tidak henti-hentinya ingin menggoda Nabi Ayub terus, mencari kelemahannya Nabi Ayub terus. Setan mendatangi rumah Nabi Ayub alaihissalam, merusak istana Nabi Ayub alaihissalam, menghancurkan rumah Nabi Ayub alaihissalam, sehingga keluarga Nabi Ayub termasuk putra-putranya Nabi Ayub meninggal dunia. Tetapi apa yang dimiliki Nabi Ayub tetap
tenang, masih ada Allah SWT. Semakin ujian bertambah, Nabi Ayub semakin kuat imannya. Diterangkan dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Hanyalah kepada kami kamu akan kembalikannya. Nabi Ayub alaihi salam tetap pendiriannya, yaitu tetap iman kepada Allah SWT. Walaupun hartanya habis, tapi dia tidak suka meminta-minta. Dia tidak suka mengemis, tetapi dia tetap bersedekah kepada orang lain. Artinya orang miskin yang bersedekah itu lebih mulia daripada orang yang kaya atau yang kikir tidak bersedekah. Di hadapan Allah adalah termasuk hina. Anak-anakku semua, semakin tak henti-hentinya Nabi Ayub digoda oleh setan terus. Setan tidak henti-hentinya menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana Ayub ini keluar dari agama Islam, dari Allah SWT. Kemudian setan memberikan racun kepada tubuh Nabi Ayub yang sedang tidur, menaburkan ke badan Nabi Ayub alaihissalam. Setelah itu Nabi Ayub bangun. Nabi Ayub kulitnya rasa gatal-gatal semua, yaitu penuh dengan bisul-bisul, penuh dengan nanah di badan Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap sabar, tetap iman kepada Allah SWT bahwa ini adalah ujian dari Allah SWT. Keburukan, kebaikan, semua adalah ujian dari Allah SWT. Hari demi hari Nabi Ayub dicoba oleh Allah SWT. Akhirnya Nabi Ayub dicoba lagi, yaitu diusir dari tempat kelahirannya. Nabi Ayub tetap tenang, masih ada Allah SWT. Akhirnya Nabi Ayub pergi dari tempat kelahirannya bersama istrinya, yaitu Siti Rahmah. Nabi Ayub kemudian tinggal bersama istrinya. Hari demi hari hidup Nabi Ayub beserta istrinya semakin lemah karena kehabisan hartanya. Disitulah istrinya Nabi Ayub tidak kuat. Akhirnya meninggalkan Nabi Ayub tanpa bilang Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub bersumpah, aku akan mencabut 100 kali kepada istriku yang sudah meninggalkan aku. Anak-anakku semua, disitulah cobaan Nabi Ayub yang semakin parah,
Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah Ta'ala supaya penyakitnya disembuhkan oleh Allah SWT, hartanya dikembalikan oleh Allah SWT, anak-anaknya dikembalikan oleh Allah SWT. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anaknya kembali, istrinya kembali, dan juga hartanya kembali. Ya anak-anak, sudah paham? Kalau belum paham, tolong disimak dan dilihat video berikut ini dengan sungguh-sungguh. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh.
Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum." Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, innama al-usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, anak-anak, setelah kita melihat video tadi tentang keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, kesimpulan apa yang anak-anak
kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari video tadi, ya, termasuk Nabi Ayub, orang yang kaya raya, termasuk dermawan. Ketika punya harta, beliau disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Nabi Ayub ketika mendapat ujian, beliau tetap sabar. Nabi Ayub adalah pemaaf. Ketika keluarganya ada yang salah, Nabi Ayub tetap memaafkannya. Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk tugas kalian silakan mengerjakan soal-soal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.